Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Segenap pengurus dan jamaah Masjid Islamic Center Kabupaten Kampar yang saya muliakan, baik yang mendengarkan ceramah ini secara offline langsung dari Masjid Islamic Center maupun dari media online yang tersedia dimanapun berada. Ada 4 hal ibu dan bapak yang bila kita lakukan 4 hal ini, insyaallah rezeki kita akan bertambah, rezeki kita akan bertumbuh, rezeki kita itu akan hadir dari berbagai sisi. InsyaAllah manusia akan menjadi kaya, hidupnya menjadi barokah. Jadi kalau 4 ini kita lakukan, InsyaAllah bahagia zahir, bahagia batinnya. Amin ya rabbal alamin. Apa 4 amalan sederhana ibu dan bapak rahimakumullah yang bisa membuat manusia mendapatkan keberkahan, harta bertambah dan bertumbuh dimanapun ia berada? Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, bila di dalam sebuah rumah masih ada orang yang menuntut ilmu, maka insyaallah seisi rumah mendapatkan berkah. Siapa yang membuka jalan menuju ilmu, siapa yang membuka jalan meraih ilmu, maka Allah bukakan dia jalan menuju syurga. Jalan menuju syurga saja Allah bukakan, apalagi cuma jalan mencari harta benda dan kehidupan. Khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi, wa syarrud dunya wal akhirah ma'al juhli. Hidup itu baik di dunia dan di akhirat itu dikarenakan ilmu. Hidup itu buruk dunia dan akhirat dikarenakan tanpa ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin meraih dunia, raihlah dengan ilmu. Siapa yang ingin meraih akhirat, raihlah dengan ilmu. Siapa yang ingin meraih dunia dan akhirat, raihlah dengan ilmu. Ibu dan bapak, sering kita mendengarkan orang berkata, dulu Pak Ustaz, ketika anak-anak masih ketek-ketek, 7 sekali sekolah, 9 sekali sekolah, ado-adonya soki Pak Ustaz. Padahal ibu sedang mendaki, tapi soki ado-ado saja. Begitulah Allah Ta'ala mengatur segala kebutuhan jika di dalam rumah itu masih ada orang menuntut ilmu. Tapi anehnya, setelah pensiun tidak ada orang yang disekolahkan, tidak ada orang yang akan dibiayai, malah tak cukup ibu dan bapak rahimakumullah. Rupanya ketika dalam sebuah rumah itu masih ada yang menuntut ilmu, maka keberkahan harta benda akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu-ibu, ibu dan bapak, anaknya 9. Seluruh anaknya sekolah pondok. Orang kaya belum tentu kitabnya di pondok itu lengkap. Tapi ibu ini, walaupun pekerjaannya hanyalah beladang dan menggembalakan kerbau, 9 anaknya lengkap kitabnya. Bagaimana cara kita menengok bagaimana Allah menjaga, menjamin rezekinya? Pertama ibu dan bapak, ketika datang banjir, padi uang oba sesodo, tak bisa dipanen. Padi amak kok tetap nyetogak, di hati sompan pun bisa dipanen deh, bisa disabi deh. Contoh itu Allah Ta'ala menjamin rezeki orang yang menyekolahkan anak. Contoh itu jujur kabaunya, kabau uang 2 jantan 2 batino, tak ada anak ada. Kabau amak kok hanya ada cik bini, tak ada laki do, banaknya kojo. Contoh itulah Allah Ta'ala menjamin soki kalau di dalam rumah itu masih ada orang yang sekolah. Yang kedua ibu dan bapak, bawalah harta ke tanah suci. Mengapa membawa harta ke tanah suci itu? Insya Allah harta akan bertambah dan bertumbuh berkah. Karena yang mendoakan langsung Nabi.
Ada 3 doa Nabi terhadap orang yang membawa hartanya ke tanah suci. Pertama, ibu dan bapa rahimakumullah, ya Allah terimalah hajinya, atau ya Allah terimalah umrahnya. Kalau haji yang diterima namanya haji mabrur. Kalau umrah yang diterima namanya umrah maqbulah. Jadi berbeda sedikit. Karena banyak juga orang menyebut umrah mabrur, yang tepatnya umrah maqbulah. Yang kedua, doa Nabi terhadap orang yang berangkat ke tanah suci, ya Allah hapuslah segala dosa-dosanya. Makanya orang yang berangkat ke tanah suci itu salah satu yang Allah cabut dari hidupnya urat dosa-dosa, urat segala salah dan kekhilafan diri. Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali syurga. Yang ketiga, itu yang paling menarik kepada Bapak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa akhlafa nafaqataka. Gantilah seluruh uang yang dipakainya untuk berangkat ini, wahai Allah. Gantilah seluruh uang belanjanya. Nah, maka ibu dan bapak, kalau sudah menyangkut ibadah, jangan pernah menawar-nawar. Berangkat haji, berangkat umrah, membangun masjid, mewakafkan tanah, jangan pernah tawar-tawar. Kenapa demikian? Wa akhlafa nafaqataka. Seluruh harta benda, seluruh uang belanja yang dipakai untuk kegunaan beribadah kepada Allah pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah zat yang mampu menjamin sehebat Allah taala memberikan jaminan? Nah, itu dia. Yang kedua, yang ketiga, harta itu akan bertambah dan bertumbuh bila harta itu dizakatkan dan disedekahkan. Ada 3 masalah hidup, solusinya 3. Hassinu amwalakum bizakah, wadawu mardakum bisadaqah, wa a'iddu lil bala ad-du'a. Bentengilah harta bendamu, kata Nabi, dengan cara berzakat. Obatilah seluruh macam penyakitmu, kata Nabi, dengan cara bersedekah. Dan yang ketiga, hadapilah segala malapetaka, bencana, musibah, mara bahaya dengan cara berdoa. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah. Pertama, berzakat. Kalau ada orang bangkit pagi, pulang malam, tunggang langgang, persekeringan, banting tulang, tapi apa yang dicari tak dapat, apa yang salah? Berarti harotonya tak bau malu, tak ada tampayan haroto dah, tak ada pinggan tompek dah. Kalaulah tompek haroto tu batang tak ada, maka haroto tu akan menguap. Apa tompek haroto? Namanya zakat. Sudah dicai, lai dapat 20, bocor 30. Berarti umaku usah, umale menanggung, tapi usah, ini tidak menjadi benteng. Nah, apa benteng haroto itu? Zakat. Nah, maka ibu dan bapak rahimakumullah, para ulama mengartikan zakat secara bahasa 5. Pertama, zakat itu diartikan adalah bertambah. Yang kedua, zakat artinya bertumbuh. Yang ketiga, zakat artinya berkembang. Yang keempat, zakat artinya bersih dan suci. Yang kelima, zakat itu maknanya berkah. Orang yang berzakat pasti bertambah harotonya. Mengapa demikian? Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur, Allah tambah. Kalau kita kufur, azab Allah sangatlah pedih. Yang kedua, pasti dia bertumbuh. Tumbuh. Bila awak punya sumur, awak menyambut Peggy, ya kan? Kamu masih Peggy nama kamu apa? Peggy lama dua. Ayunya koyong, ayunya sangenek, airnya sangat terbatas.
Bagaimana caranya supaya air sumur ini banyak? Apakah caranya dimasukkan air baru supaya bertambah air yang ada? Atau yang kedua, dijadikan air ini penampung air hujan, sumur ini menjadi penampung air hujan hingga bertambah air yang lama menjadi air yang baru? Atau yang ketiga, ini yang paling unik, dibuang air yang ada, diikut sertakan pasir tanah dan lumpurnya, kerikil-kerikilnya pun juga dibuangkan. Kira-kira yang paling pas untuk menambah dan menumbuhkan air di sumur ini yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Yang ketiga. Rupanya kalau kita buang air yang ada, awak buang pasir lumpur yang ada, kita buang kerikil batu yang ada, maka mata air yang awalnya sengenek menjadi banyak. Mulanya mata airnya dua, tapi kena dibuang air yang ada, dibuanglah kemudian pasir, kosiok, batu dan lumpur yang ada, maka tumbuhlah kemudian mata air baru. Nah, itu maknanya zakat, itu maknanya bertumbuh. Yang ketiga, zakat itu maknanya berkembang. Orang yang berzakat tidak akan pernah punah hartanya. Yang ada itu baliyasdada. Potong usahanya toko bangunan, kinilah mulai pula punya pondok pesantren. Potong hanya cik pondok pesantren, yang kini kau 3 pondok pesantren. Potong hanya punya klinik, kinilah menjadi rumah sakit. Itu petanda harta berkembang. Keempat, makna zakat itu adalah bersih dan suci. Mana yang bersih, mana yang suci? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. 2 tujuan zakat. Tutahhiruhum, membersihkan fisik hartanya, wa tuzakkihim biha, mensucikan jiwa orang yang memberinya. Maka hilanglah sifat-sifat ketamakan, hilanglah sifat-sifat kerakusan. Yang kelima, ibu dan bapak, orang yang berzakat itu hartanya berkah. Apa ciri-ciri orang hartanya berkah? 3. 1, sedikit cukup, banyak berlebih. Makanya banyak orang kini menyambut aneh ketika buya katanya, dapat sengenek dah cukup, dapat banyak nak berlebih. Itu petanda zakatnya nak jalan. Kalau zakatnya jalan, sengenek cukup, banyak berlebih. Kerana harta itu pada hakikatnya dia pasti cukup berapapun adanya, bila hanya untuk melayani kebutuhan hidup. Tapi harta itu tidak akan pernah cukup bila untuk melayani keinginan, selera, model dan gaya hidup. Yang kedua, orang yang hartanya itu berkah, ibu dan bapak, maka doanya menjadi mustajab. Man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin. Siapa, kata Nabi, yang ingin mustajab segala doa-doanya? Siapa, kata Nabi, yang ingin lepas dari segala kesulitan hidupnya? Kata Nabi, falyufarrij an mu'sirin, lepaskanlah orang lain daripada kesulitan. Jadi melepaskan sulit orang, melepaskan sulit awak, menahan hak orang, menahan hak awak, memakan hak orang, maka orang akan memakan hak awak, menyusahkan orang, maka akan disusahkan, melapangkan orang, maka pasti dilapangkan. Maka apapun yang kita lakukan di dunia ini, pasti dia akan menjadi sunnatullahnya cokak babade, Pak Buya. Itu terakhir, sedekah tidak saya jelaskan karena mengingat waktu, ibu dan bapak rahimakumullah. Yang keempat, ini yang paling dahsyat. Apa itu? Pastikan dalam setiap harta benda si anak laki-laki itu dimakan oleh kedua orang tuanya.
Jadi kalau orang tua kita itu makan dalam rezeki kita, asal bini awak dapat piti balanjo, maka ama awak dapat piti balanjo. Kalau bini awak makan, maka ama jo ayah awak makan. Kalau anak awak makan, maka pasti ama jo ayah awak makan. Itu kalau tidak pernah lupa ibu dan bapak. Lalu si anak itu, kata para ulama, berkata kepada gunung, berkata kepada batu, berkata dia kepada kayu, hai gunung, hai batu, hai kayu, berubahlah kalian semua menjadi emas. Maka batu, gunung dan kayu pun berubah menjadi emas. Contoh itulah Allah Ta'ala menjamin rezeki bila seorang anak laki-laki itu menafkahi emak ayahnya. Tapi banyak kini anak laki-laki kan mambai piti emak 2.000 permisi dulu ke bini. Mambai piti emak 2.000-nya minta izin lo buyung ko ke bini. Hilang deh cinta uwek jo batang, deh cinta pucuk. Yang menghadirkan cinta pertama kali ko uwek ah. Uwek jo batang. Ndak ada batang, ndak mungkin uwek sendiri menumbuhkan batang. Ndak mungkin batang ko itu kalau ndak pula ada uwek. Uwek jo batang ko lah amak jo ayahnya. Tiba cinta yang ketiga. Apa itu? Pucuk, daun. Memang oncaknya di daun. Tapi yang paling bodoh jasa siapa? Batang juwe. Alupo buyung ko ka batang juwe gara-gara menengok imbunnya pucuk. Kini banyak cerita itu bang. Kan mamai piti omak yang mengandunginya, kan mamai piti omak yang melahirkan inyo atau ibu jo mati, yang menyusukan inyo. Nyi Allah Ta'ala wahnan ala wahnin, susah di atas susah, minta izin buyung ko ke bini. Mama ni ya, walaupun uang bangkinang ya, bermama ke bini. Mama boleh papa mamai amak peti 250.000 untuk bini ya ko mulai daging sampai tapa. Anak ko na bertanya untuk amak ada. Boleh mambai piti bini dan mak anak ko na bertanya. Tapi kan mambai piti amak 250.000 saya izin ke bini. Kalau dapat dah ada apa ibu anak contoh itu suruh menyangkung topi jambatan kampung Gadang tu nak hantam ke sungai kampung. Tak ada bel dah. Tapi hari ko itulah yang terjadi. Walaupun di pongkelongan itu tato nago, tapi menengok bini pucet. Bisanya diatur dek bini. Marwah kita laki-laki ko, itu amak jo ayah awak. Seluruhnya bini awak boleh masuk. Seluruhnya bini awak boleh memberi pendapat. Yang tak bisa masuknya urusan amak jo ayah awak. Tak boleh sekali lagi cinta kepada uwek, cinta kepada batang, lupa dek gara-gara cinta kepada pucuk. Jadi kata wong-wong dahulu, jangan awak kau sampai kacang lupa pada kulitnya. Tapi banyak pula kini kacang yang tak tentu kalau inyo kacang. Itulah anak yang tak tentu inyo anak. Penutui laki-laki awak disobek laki-laki kerana awak bukan kerana jenis kelamin, kerana prinsip awak sebagai laki-laki masih ada. Kalau kasodo perihal kewajiban ke amak ayah awak harus seizin bini, maka berhentilah menjadi laki-laki. Awak disobek anak itu bukan kerana awak dilahirkan. Kalau masalah awak dilahirkan, makhluk lain itu pun dilahirkan juga. Ibu dan bapa rahimakumullah. Anak itu nilai paling pentingnya adalah pada kata berbakti. Makanya banyak anak
seorang anak. Maka kalau seorang anak kan mamai makan omaknya, haruslah seizin anak orang lain. Maka coba engkau tanya, engkau ni anak apa tidak? Itulah tolak ukurnya Bunda Bapak. Itulah yang dapat disampaikan. Mohon maaf, suara saya ini agak sayup-sayup sampai. Jadi minta dimaafkan. Mudah-mudahan nanti malam dia baik. Kalau tak baik nanti disambung kajian etikafnya oleh Ustaz Syamsuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.